Dami ni debata na sumulong siyang saluhut na roha, ima mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan naik. Amen. Kata ni debata, nagabi tupuk jamita di minggu tasadarion, minggu ujung tahun paguriawan. Kukut pardingotan ni akka naung moding. Ima na tersurat di Evangelium Matius bidu 25 ayat 21 satu ayat 46. Seorang maridok bisi. Alai dungro sogot anak ni John Mai marhasanapon rabdohot saluhut suru-suruanna. Hudulan nama disi habangsa hasangapon nai. Dungi marluhut matujuluna nasabangso. Jadi sirangon nama nasida songon binahen ni parmahan nama manirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajong-jongon nama boru-borui tu siamunna. Alai anggo tunggali tu hapirangna. Dungi dohonon ni rajaima tu akka na disiamunai. Roma hamu akka na pinasupa suni damang. Tean hamu maharajaoni. Na pinature di hamu sian hauujak ni tanoon. Ay namale doau dilehon hamudo au mangan. Na mauwas doau dilehon hamudo au minum. Na buro doau gabe dijakon hamudo au. Na marsakot bulung doau jadi diparulosi hamudo au. Na hacita doau jala ditikir hamudo au. Na tarhurung doau jadi roh hamu madulu au. Dungi dohonon niya kapartigorima mangalusi. Tuhan, nadigan huidahami homale, gabe hulehon hami homangan. Manang mauwas, gabe hulehon hami hominu. Nadigan huidahami ho naburo, gabe hujakon hami ho. Manang marsakot bulung, gabe huparuluso hami ho. Nadigan huidahami ho marsahit, manang tarhurung, gabe hudulo hami ho. Dungi alusan ni rajai manasida. Si tutudo na hudokot tu hamu. Nasa na binahemu tu sada sian anggikku akan namet on na tuau doi di bain kamu. Dungi dohonon nama tu akan na dihabirangna. Lau mahamu sian jolokon. Hamu akan na binuraan tu api si saleleng-lelengna. Na pinature di sibolisi do dia kasurusuan. Ay namale doau dang dilehon hamu au mangan. Na mauwas doau dang dilehon hamu au minum. Na buro doau dang dijakon hamu au. Na marsakot bulung doau dang diparulosi hamu au. Na marsahit doau na tarhurung doau dang dibulo hamu au. Dungi dohonon ni nasida mamangalusi mana. Tuhan, nadigan huidahami homale manang mauwas manang naburo manang marsakot bulung manang marsahit manang tarhurung sohu pature-ture hami ho. Dungi dohonon na mamangalusi nasida. Si tutudo na hudokotu hamu dina soniat tuamuna sahalak sian akka namet on sadok audo na soniat tuamuna disi. Dungi lau manasida tu nabernit saliling-lilingna. Alai anggo partigori tu hamuluan si saliling-lilingna do ido sahatna. Horas madi kita salut na mangina. Horas dibingut ta sadarion dipaingot to hita taringot tu ari uhum sugut. Alai yang napa biar-biar pon kita manginan dan songon akka hapersiam na asing. Dibabiar-biar asa mangulahon na denggan. Anggo ditikyon dan naik pabiar-biar pon kita alai naik paradehon dirita marsada-sada. Lahu majakon ari uhum sugut. Alana iko sudido hita diuhumi Tuhan Yesus Kristus di hari parumani alani ikko mangarade do kita dan ngagabe mabiar justru las rohata sama seperti seorang pelajar atau mahasiswa yang akan ujian. Kalau dari awal sudah diberitahu apa yang mau diujiankan, tentu mahasiswa atau pelajar tersebut tidak akan takut lagi, melainkan dia bersuka cita. Kenapa? Ini nanti soal ujian yang akan keluar. Kalau saya tahu maka akan saya pelajari. Nah, setelah saya pelajari, ketika ujian itu datang, saya akan mampu menghadapinya. Dan saya akan beroleh kelulusan dengan nilai yang terbaik. Itu sukacitanya, Bang.
Bukan seperti kepercayaan lain yang menakut-nakuti terhadap hari penghakiman nanti. Dengan mengatakan, kalau orang pelit kuburannya sempit. Kalau tidak begini nanti akan dipotong lidahnya dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan kali ini mau memberitahu kepada kita bahwa ini loh soal ujian yang akan disampaikan kepada kita nanti di hari penghukuman. Maka mulai sekarang, sebelum tiba hari ujian itu, kita belajar. Supaya apa? Ketika hari ujian nanti, kita mampu untuk melaluinya dengan baik dan dengan sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, kali ini firman Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana kita harus bersikap dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita. Tidak melulu harus orang kaya supaya bisa memberi. Tidak melulu harus menjadi orang besar supaya bisa membantu. Tidak melulu menjadi orang yang terkenal supaya bisa memberikan pertolongan. Tetapi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, mari kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Karena itu juga alasan Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak lahir di rumah mewah? Kenapa Tuhan Yesus Kristus tidak lahir di keluarga orang yang sangat kaya, di keluarga raja-raja? Bukannya tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus lahir di keluarga tukang kayu, dan dia harus lahir di kandang domba untuk menunjukkan bahwa dari orang miskin pun bantuan, keselamatan, pertolongan bisa disampaikan kepada sesama. Oleh karena itu bagi kita orang-orang yang merasa mungkin saya masih miskin, itu tidak alasan untuk tidak membantu, untuk tidak saling menolong. Berikan apa yang kamu bisa berikan, tolong apa yang kamu bisa tolong, bantu apa yang kamu bisa bantu terhadap sesama manusia. Karena sering juga orang miskin yang membantu orang kaya kok. Tukang tambal ban contohnya. Si kaya dengan mobil BMW-nya contohnya, atau dengan mobil Alphard-nya contohnya, atau dengan mobil mahalnya contohnya. Bannya kempes, ditusuk paku. Siapa yang tolong? Bukan orang kaya yang tolong, tetapi si miskin itu yang menolong si kaya itu. Maka tidak ada alasan untuk miskin saya tidak punya apa-apa. Oh tidak. Selagi bisa, lakukan yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Sebelum datang hari ujian itu, hari panghukumani atau hari penghakiman itu. Bicara di sodobe, hosata mengenang. Bicara di sodobe, ya kita masih. Tetapi kalau bagi keluarga kita yang sudah meninggal dunia, seperti yang sudah kita bacakan juga tadi, atau yang sudah dibacakan pada tahun-tahun yang lalu pada hari Parningotan Yakanamordi, sudah selesai perlombaan bagi mereka keluarga kita yang kita cintai di dalam kehidupannya. Karena mereka sudah meninggal dunia. Kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih harus berjuang untuk melakukan itu semuanya. Maka diingatkan lagi sampai sekarang, Abang Inang, jangan pernah kalah di dalam ujian. Kenapa? Soalnya sudah di depan mata. Mari bicara dulu deh. Tiki parasian atau waktu kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kita yang hidup, harus kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka memberikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari ya Bang Inang, mari. Ada satu hal juga yang perlu kita pahami dengan benar dalam konteks hari penghukuman. Ada beberapa kesaksian-kesaksian yang sering sekali membuat kita orang percaya menjadi merasa kesaksiannya luar biasa, yaitu kesaksian yang mengatakan bahwa saya selama 7 hari 7 malam itu dibawa Tuhan Yesus pergi ke surga dan dibawa pergi ke neraka. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin pernah dengar kesaksian-kesaksian bodoh, maaf mengenangnya, seperti itu. Lalu dengan mudahnya kita percaya, iya benar, dia yang diurapi Tuhan karena dia pergi ke neraka dan pergi ke surga, katanya. Di surga saya melihat, kata yang bersaksi ini, banyak sekali orang-orang yang memuliakan Tuhan di surga. Dan di neraka saya juga lihat banyak orang-orang yang disiksa di sana. Banyak iblis yang disiksa di sana, dibakar oleh api yang mendidih, katanya. Tadi saya katakan di awal itu kesaksian bodoh. Kenapa? Surga belum eksis buat manusia. Surga masih eksis hanya untuk Tuhan dan para di surga, para malaikat dan pengisi surga. Kalau untuk manusia belum. Begitu juga neraka. Neraka belum eksis buat manusia. Kenapa? Penghakimannya belum tiba. Jadi siapa yang di neraka itu? Maka jangan sampai, terutama jemaat Agnes Mesari, mudah terprovokasi, mudah merasa, oh iya dia yang benar.
Dia pernah dibawa Tuhan. Oh, begitu sayang Tuhan pada dia. Oh, dia yang diurapi Tuhan. Neraka belum eksis. Sudah ada, tetapi belum bekerja untuk manusia. Kenapa penghakimannya belum ada? Maka dari itu mengenang setiap orang yang meninggal dunia itu masih berada di tempat penantian sekarang. Belum di surga, belum di neraka. Maka ketika ada juga teman-teman mungkin yang melakukan penghiburan kepada orang yang meninggal, bunga di surga hasonangani, toleh mengalas rohana, oh belum di surga. Masih di tempat, bahkan Abraham belum di surga. Itu pengajaran yang Yesus katakan. Bahkan Abraham belum di surga. Maka dari itu jangan terlalu mudah kita terintimidasi dengan berita-berita yang seperti itu. Neraka belum eksis. Belum ada yang dihukum di sana. Kenapa? Karena penghakiman belum terjadi. Oleh karena itu, mari ya mumpung belum eksis neraka itu. Artinya, kita masih bisa memperbaiki diri, memperbaharui iman percaya kepada Tuhan. Terutama pada saat ini kita diingatkan untuk saling membantu. Sering sekali tentang membantu orang. Tadi firman Tuhan katakan, ketika kamu melakukan kepada orang-orang yang hina ini, maksudnya adalah anak para janda dan anak yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu, para janda-janda miskin, para orang-orang yang perlu ditolong dalam hidupnya, itu dia, akan ambiku akan anak meteor, kata Tuhan Yesus. Mereka yang butuh sentuhan pertolongan kita harus kita tolong. Kenapa? Karena ketika kita tolong mereka, sama seperti kita perbuat kepada Tuhan. Tetapi sering sekali ketika membantu pada zaman-zaman ini, orang Kristen salah total. Kenapa? Dibuat bantuan naon, dungi, difoto dibuat kadang-kadang asama mereng sudi. Ya, hati-hati. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau memberi supaya dilihat orang dan dipuji orang, maka engkau sudah mendapatkan balas dari bantuanmu itu atau perbuatanmu itu. Sehingga engkau tidak beroleh apapun di kerajaan surga. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan pujian dari orang lain. Itu kalau konteksnya bersengaja. Kita sengaja membantu supaya orang banyak melihat. Maka kalau kita mau menolong sesama kita sebisa mungkin, seperti yang Yesus katakan, kalau tangamu siang mengelihat, bilang di foto, tangamu siang hampir. Sebisa mungkin. Tetapi kalau toh juga harus ada yang melihat, setidaknya Tuhan melihat hati, bukan melihat wajah. Hati kita, kalaupun kita memberi, hati kita bagaimana? Tidak bisa dibodoh-bodohi Tuhan. Kalau hati kita memang supaya dilihat orang, dipuji-puji orang, kita sudah salah. Tetapi maupun dilihat orang maupun tidak, hati kita tulus memberi, itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama mau diajarin tentang bagaimana memberi di kekristenan kita ini, supaya apa? Nanti di penghakiman terakhir kita menjadi yang di sebelah kanan, ya, dan mendapatkan kemuliaan yang selama-lamanya. Yang kedua juga yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita mau memberi keluar kalau memberi yang pada diri kita belum mampu. Benar, firman Tuhan mengajarkan untuk memberi kepada yang tidak mampu, anak-anak janda, anak-anak yang miskin dan sebagainya. Tapi bagaimana mampu kita untuk keluar membantu mereka? Boha itota, boha abangta, boha anggita, boha bereta. Kalau kita pun belum membantu itu, bagaimana mungkin kita membantu keluar? Maka dari itu, jumolo tudirita, dungi, margogo mahita mangurupi, tuluan. Bagaimana mungkin kita bisa memberi orang makan kalau kita tidak lebih dahulu makan? Nonsense. Oleh karena itu, dipahin foto kita. Mari, tolong menolong. Jangan sampai ada akal lateni roha di akal, terutama nama hamaran kita bari foto. Mau rupiah nolong gabe, lomo-lomo nama kali itu, bergerak kebeng nak gabe lama jurusan dan sebagainya. Asabui kita mengurupi tuduhan ikut dirita perjodoh tahu. Seperti saya katakan tadi, tidak mungkin kita bisa memberi orang makan kalau kita tidak terlebih dahulu makan. Tidak mungkin. Maka dari itu mari diingatkan oleh firman Tuhan untuk terus-menerus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang berikut juga di Lukas 12:15 itu ayat harian hari ini di Almanak HKBP mengatakan pasiding hamuma nasa haholiton. Jot-jot dohita, hidup saya harus irit supaya saya bisa menyimpan untuk masa depan. Oh, itu luar biasa Tetapi bedakan irit dengan pelit. Irit sama sekali berbeda dengan pelit.
Terutama buat anak muda ini yang sering sekali irit atau jadi cenderung pelit kepada dirinya. Supaya dia bisa menabung-nabung, dia hanya makan Indomie. Lalu dia makan yang tidak bergizi ya. Bayangkan, kepada dirinya saja dia makolit, apalagi sama orang lain. Irit baik sekali, tetapi jangan pelit. Apalagi pada diri sendiri. Kenapa? Karena dari diri sendiri itu mula dari kepada orang lain. Lakukan yang irit, jangan yang pelit di dalam kehidupan kita. Pasiding hamu mana sah hahulito, nama kulit. Monodong tama sahat, itak minatola pita, ias mirohata. Unang dotong, taleon, alay mar bete-bete di bagas roha, ipedang roha di Tuhan. Karena Tuhan senang kepada mereka yang memberi dengan sukacita. Yang berikut juga mengenang dikatakan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Oh, ini sering sekali orang alatnya orang-orang yang meminta bantuan menghukumi orang yang bisa membantu. Ya, bau nama kolik to, kau orang kaya kau lebih susah, kau masuk dalam kerajaan surga daripada unta masuk ke lubang jarum. Ya. Ini hati-hati yang mengingat. Maksud dari unta susah masuk, lebih susah orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada unta masuk lubang jarum. Itu maknanya adalah kalau unta masuk ke dalam lubang jarum mengingat, itu sebuah nama pintu atau gerbang di Yerusalem namanya lubang jarum. Jadi unta, kalau cuma untanya aja masuk itu mudah. Tetapi kalau orang kaya biasanya untanya itu bawa barang di kanan dan di kiri. Maka kalau bawa barang, itu unta tidak bisa masuk ke gerbang yang bernama lubang jarum. Nah, jadi harus dilepaskan dulu hartanya itu, baru untanya bisa masuk. Itu juga gambaran untuk kata-kata ini. Bukan berarti si kaya pasti tidak masuk surga. Oh, no. Tetapi si kaya yang menghidupi kekayaannya, memegang teguh kekayaannya lebih daripada Tuhan, menganggap kekayaannya lebih dari segalanya, bahkan lebih penting kekayaannya itu daripada hidupnya, daripada keluarga-keluarganya. Oh, itu yang benar-benar susah masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kalau si kaya itu yang memberi kepada orang yang membutuhkan, yang memberi kepada keluarga-keluarganya, yang memberi kepada gereja, yang memberi, itu orang kaya yang Tuhan sungguh-sungguh berpihak kepadanya. Kenapa? Karena sama seperti kepada Abraham. Kurang kaya apa Abraham? Oh, kurang kaya apa? Kalau kita saksikan di Alkitab kita, Abraham adalah salah satu yang terkaya di Alkitab. Tetapi dari kekayaannya itu dia menjadi berkat. Engkau diberkati untuk menjadi berkat dalam hidupmu. Nah, ketika itu sudah terjadi, luar biasa. Tuhan sangat berkenan dengan seperti itu. Dibanding dengan si miskin yang sombong, merasa sombong dengan kemiskinannya, dengan kemampuannya, sehingga dia tidak berbuat apa-apa selain menjelek-jelekan orang lain. Maka lebih baik jadi orang kaya yang menjadi berkat daripada si miskin yang mengutuk-ngutuki orang lain. Itu maksudnya mengingat suatu salah mengatusi, suatu mabia kita mamora, ya, alai du mamora taiko, beri yang bisa kita beri. Seperti Lazarus dan orang kaya. Kalau kita ingat cerita Tuhan Yesus mengenai si Lazarus dan orang kaya, Lazarus yang miskin yang hanya memakan remah-remah yang jatuh dari meja si kaya. Lalu si kaya, ya, coba bayangkan kita mengenal, kita duduk di meja makan, kita makan. Ada orang di bawah meja kita mengambil makanan yang kita makan. Manusiawikah kalau kita membiarkan dia makan di bawah itu? Tuhan berkehendak kalau ketika kita makan, itu dia diajak ke meja kita. Kenapa? Dengan begitu kita membuat itu juga kepada Yesus Kristus. Barusan tadi saja mengingat saya lihat videonya Hotman Paris. Dia tegur seorang orang kaya yang sedang makan di restoran Jepang, tetapi babysitternya, penjaga anaknya itu di sebelahnya tidak makan lapar-lapar. Telan-telan ludah dia lihat. Lalu Hotman Paris bilang sama orang kaya itu kasih makan dong, gak manusiawi kamu, katanya. Lalu seorang kaya itu marah katanya dalam video itu. Lalu dia sebarkan dan dia bilang, kamu orang-orang kaya, katanya. Manusiawi, sama makan kenapa? Ya kan? Oke, kita kaya, tetapi si miskin itu yang bantu kita untuk jaga anak-anak kita, kan begitu, untuk babysitter. Jangan merasa hebat kalau kita sudah duduk bersama para bangsawan. Itu maksud Tuhan. Tetapi kita harus merasa bangga kalau kita sudah bisa duduk bersama orang-orang yang membutuhkan bantuan kita.
ketika ada seorang tukang sampah, ini perhatikan kita Bang Iman. Ada seorang tukang sampah, lalu si kaya datang. Dia tendang tukang sampah itu. Hei, colok, pergi kau. Kita lihat itu. Dengan ada tukang sampah, lalu si kaya datang. Piye kabarnya Pak? Gimana kabarnya Pak? Sehat? Nih, uang beli kopi. Mana kita lebih suka cita melihat? Tentu kita lebih suka melihat yang kedua, di mana si kaya yang luar biasa itu menghargai si miskin. Begitu juga Tuhan. Tetapi sering sekali kalau kita di posisi si kaya, kita lebih bangga kalau kita menendang atau melecehkan orang yang lebih susah dari kita. Itu juga mau disadarkan kepada kita. Mari ya menginang, mumpung masih di sini nafas kita itu, kita masih bisa berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Anggodung domar ujung melutak, sudah selesai perlombaannya. Ya ada lagi kata menyesal. Bicara bisa di hari tuh, mumpung masih bisa, ayo menginang kita lakukan yang terbaik. Itu untuk kita yang mau membantu. Tetapi ada juga firman Tuhan di sini yang saya tangkap untuk orang-orang yang akan dibantu. Karena suatu saat kita juga perlu dibantu. Maka jadilah orang-orang yang bisa dibantu dan mau dibantu. Banyak orang yang tidak bisa dibantu. Kenapa? Sama seperti begini. Di India, saya pernah lihat foto. Saya belum pernah ke India, tapi saya pernah lihat fotonya di India. Ada cita atau sejenis harimau begitu ya, yang kecil yang pelari hewan yang larinya tercepat di dunia di daratan, itu cita. Ada seekor cita yang masuk ke perkampungan, dia karena panik, dia tabrak sana sini dan masuklah ke kepalanya itu kendi air orang India. Jadi ketika masuk ke kepalanya, siapa yang berani menolong? Tidak ada. Kenapa? Karena kalau cita itu ditolong, dibukalah kendi dari kepalanya, maka cita itu akan menggigit orang yang menolong itu. Itu pasti. Maka tidak ada yang menolong. Maka kita juga sebagai manusia harus bisa menjadi orang yang ditolong. Jangan ketika kita ditolong, kita malah merugikan. Ada beberapa pengalaman yang saya perhatikan, seperti ini, satu aja saya berikan. Dia susah, dia minta-minta tolong, lalu ditolong oleh si pemilik perusahaan ini. Ketika dia ditolong, dia menjadi orang kepercayaannya, dia tipu si pemilik perusahaan. Dia membuka perusahaan, di dalam perusahaan dia jual produk si pengusaha ini atas nama dia. Akhirnya si orang kaya tahu, lalu dia dikeluarkan. Dan dia ngemis-ngemis lagi minta tolong. Oh tidak, kamu orang yang tidak bisa ditolong. Maka kita, baiklah dalam hidup ini, menjadi orang yang bisa dan mau ditolong. Karena ada juga yang keduanya, yang tidak mau ditolong dalam kehidupannya. Ada cerita yang sudah pernah juga saya ceritakan, tapi saya ceritakan lagi supaya lebih mengingatkan lagi kepada kita. Ada kejadian banjir bandang, ya ini apa aja cerita fiktif tapi bisa dijadikan perenungan. Banjir bandang sampai ke lantai 3 begitu ya, karena banjir dia naik juga ke atas. Akhirnya dia bilang, saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong saya. Lalu datang perahu karet begitu ya dari tim SAR mau menolong dia. Oh saya tidak mau. Kenapa? Nanti Tuhan yang akan tolong saya, nggak mau saya, gitu ya. Lalu yaudah pergi tim SAR perahu karet. Lalu datang lagi tim SAR helikopter. Saya tidak mau. Gitu ya. Nah kita di dalam hidup kita juga sering menjadi seperti itu. Banyak orang yang mau tolong kita tapi kita tidak mau. Gengsi lah. Merasa udah betul di behok. Ya. Maka ketika kita menjadi orang yang bisa menolong, tolonglah dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada maksud-maksud di baliknya. Saya tolong ini supaya dilihat orang. Saya tolong ini supaya dia nanti mampu dan menolong saya balik. Aduh, jauh itu dari kita orang Kristen, terutama dosa-dosa besar. Dan jadilah orang yang bisa ditolong. Jangan sampai orang takut mau tolong kita. Dan jadilah orang yang mau ditolong. Jangan sampai orang mau nolong lalu kita yang nggak mau. Akhirnya kita jatuh ke dalam sumur yang dalam. Akhirnya kita tidak bisa ditolong lagi karena kita tidak mau ditolong. Nah di peringatan hari-hari ini di mana kita diingatkan untuk tentang orang yang sudah meninggal. Semua orang akan meninggal. Mungkin bayi, ya, mungkin anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Tanpa mengenal umur, tanpa mengenal sehat atau sakit. Enak tuh hari dope, nak keningan dope mekel-lekel, video call dope dan sebagainya. Oh tidak ada. Pasti kapanpun kita tidak tahu waktunya. Persiapkan diri kita masing-masing ya Allah. Kalau kita lihat suami kita baik, atau istri kita baik, atau anak-anak kita baik, atau orang tua kita baik, itu dia lakukan untuk dirinya. Tidak bisa boncengan ke surga dan lain-lain. Maka kita juga lakukan untuk diri kita. Kalau ada teman kita membantu menolong orang, contohnya, atau emang ngadong gimana, wakil nami, tidak ada perwakilan untuk perbuatan baik. Buat untuk diri kita sendiri. Bukan satu kelompok berbuat konten.
buat untuk diri kita sendiri. Amin. Martanya mau kita. Mauliate rohanami ali Tuhan. Ala sahat ditikyo. Totong di bagai sa pangarap mo kami sa luna. Dan adong nang kusada ruas ni Kuriam. Na terpapar COVID-10 siya. Tuhan dengan di pasang salut nai. Mauliate Tuhan, mauliate. Ala ni Tuhan ajari ham. Laho mamake hahipason na pinasahat mo Tuhan. Laho mangulakon na umuli na duminggan di nami. Mangurupi akasiurupan. Manupaki akasitupahan. Mangalehok pilihan na khusus dua lupang marhite-hite papahiran namin. Mauliate Tuhan. Ditikyope, patangyan kami Tuhan. Dia keluarga di ruasmu. Na mungkin di bagasan habot ni rohan ope alan ni na umaruju jumolo akan na hinahalongan ni rohan asida. Tuhan nasi roham. Di hari paningotan ni akan namodin dari sadarion. Martangiyang kami sa luhut na. Tuak karuasmu na tongon di bagasan habot ni rohan ope. Alan na jumolo akan na hinahalongan ni rohan asida. Apuli Tuhan. Pahingot naung mate jala bulak manguldo anakmu Yesus Kristus lau paluahon kami akan aporsea di ho mauliate di oleh Tuhan jala saya totong bukan tanyang nami oleh Tuhan asa proses pembangunan ni huriam hakil sumber sari patulus Tuhan doho tinggal marhite-hite nasadaro hanami saluhutna parhalado panitia pembangunan dohot ruas ni huriam lahu mangalehon tupak lahu mangalehon tania lahu mangalehon bobo patulus soni saluhutna dalan mu Tuhan mamo sumasu ulau ni mauliate di homa uloi Tuhan tangyang nami makite kita Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marete kita buhut tapasahat pilihan. Tatangnya kon mapiliata. Ale di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehor-lehor na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasaat hami masya na nilehon ni tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabiwap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparasya kami pilihan non pati bulhon harajaw mo di tawa-tawa ni huriam dohot di portibio. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadami kurang isi lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangululo di saliliniluling na kuingot hami sa darion akka namate sian hami nang pajolohon tulabung dihodo anak isu di badua gijang jala diukap hodo idiakka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus narukado ruhan nami sa darion marningot ajal nami dohok haheheon ni daging di hari sogut mole ate marohan nami tuho ala ditubuhon ho hami tu pakirimo na mangulu gabe partohap hami di hanguluan na surasunda ndada na madele hami di ari parningotanon alay na malungod do hami di sambulon ni tod dinami
Nung ngatorot dongan nami naung nialapmu. Tau si paingot do ujung nilakkan nasi dari hami. Bahan pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami be. Saya sungguli marohan nami mabahit tiruan na denggan. Dia kapinopar nami. Saya puli mana marsak roh adohot na matean. Asa unang mga dungi dalam adele nasida. Saya taiti marohan nasida mameren do pakgidjang. Saya lehot to dim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot tuhami anakmu. Jalapanean di arta na di banua gidjang. Saya pada magang kuni roh hasian hami. Asa hot haporsyaon nami maniot Tuhan Yesus si panului. Ada orang hubulus hami rura ni lingkungan ni hamatiani. Molohomur mata nami be ukap mata ni rohanami asa takas ni ida dalam Tuhan sonangani. Molohalang dila nami sobinoto be makuling pargogoy mahami marhite-hite terdimi asa terjauhon hami aliyama sahat tutangamu matodikku. Saya patiur hian rohanami asa hobas lakkan nami jala sonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyah manami na di banua gidjang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya roma harajaonmu. Saya saut malapon ni roham di banua tongaon sona di banua gidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sisa manusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan amar dosa kuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami siang pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu nasian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.